Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Lawan Sapi. Untuk kali ini saya ingin berbagi sedikit tips ya untuk menyiasati harga bakalan sapi yang semakin hari semakin tinggi. Untuk jenis sapi super saat ini memang harganya sudah, kalau menurut saya udah terlalu tinggi ya, tinggi sekali. Nanti kalau kita hitung nanti panennya, untuk harga panennya itu udah nggak masuk akal. Makanya untuk menyiasati kita beli bakalannya, kita harus memilih dari jenisnya ya. Kita pilih jenisnya yang nggak terlalu bagus. Yang penting untuk postur tubuhnya itu minimal ya ideal lah. Jadi diharapkan nanti panennya, hasil akhirnya juga bisa mengimbangi kalau bakalannya kita ini bakalan sapi super. Jadi langsung aja kita lihat sapinya seperti apa, jenis-jenisnya seperti apa yang saya pilih. Jadi ini untuk gambaran aja ya. Ini kan selera saya. Jadi ini untuk gambaran aja. Mungkin Anda semua mempunyai selera yang berbeda, jadi ini untuk gambaran aja. Kalau saya menyiasatinya ya seperti ini, saya pilih bakalannya sekarang yang nggak terlalu super yang biasa-biasa aja, yang penting posturnya itu bagus. Karena kalau nanti saya belanjakan yang jenis super semua, dikhawatirkan nanti modalnya akan terlalu besar dan keuntungannya juga nanti nipis ya. Jadi saya oplos, jadi ada yang super, ada yang nggak terlalu super, jadi biar imbang. Oke, langsung aja kita lihat sapinya seperti apa yang saya pilih. Nah, yang pertama saya memilih sapi ini, guys. Sapi ini kalau dari jenisnya kurang bagus ya. Ini kalau biasanya orang bilang itu sapi pegon, atau kalau di daerah Lampung saya ini kopioran atau kopior. Yang maksudnya ini masih turunan pertama. Ini turunan pertama dari indukan PO yang di IB dengan limusin atau simental. Jadi hasilnya nanti jenisnya seperti ini, kopioran. Ini kenapa saya pilih, karena sapi ini bodinya lumayan panjang, dia nggak tinggi tapi panjang. Kakinya ya sedang karena masih pegon. Nah, seperti ini. Dan ini harganya yang pastinya masih di bawahnya jauh, di bawah jauh dengan sapi jenis limusin atau pegon, guys. Nah, yang kedua saya pilih ini. Nah, sapi jenis ini. Yuk, diri. Nah, yang kedua saya pilih ini. Nah, ini sama, ini juga masih turunan pertama ini. Induknya PO, terus di IB, nah ini hasilnya. Nah, kelebihannya sapi ini, satu udah lumayan umur karena dia udah habis giginya. Jadi udah poel berapa ya berarti? Poel 8. Punggungnya udah rata. Nah, kakinya ya seperti itu, namanya kaki sapi pegon. Dia lumayan tinggi juga. Ini harganya juga sama, masih di bawahnya jauh kalau dibandingkan sapi metal atau sapi limusin ya. Dan kalau dari postur ya memang kita kalau habis lihat sapi limusin seperti ini terus lihat sapi ini ya memang kurang menarik ya, tapi ya kayak mana, kita harus menyiasatinya. Jadi kita pilih sapi yang kopior-kopior. Untuk kali ini saya ngisinya, saya campur. Nah, ini seperti ini. Ini juga kan banyak yang kopior juga, itu sebelah sana juga ada. Terus ada lagi yang sebelah sana malah saya isi dengan sapi yang jelek-jelek, guys. Yuk kita lihat. Nah, ini kan bukan sapi super ya. Kalau ini jenisnya sebenarnya udah apa ya, F2 apa ya, jadi udah turunan 2 kali ya. Jadi sapi indukan di IB terus keluar betina. Nah, betinanya tuh di IB lagi, keluarnya ini, jadi udah turunan kedua kalau menurut saya sih, karena dia udah mulutnya udah putih, belakangnya kan udah oto ya. Ini kalau di daerah saya sapi ini disebut sapi gumarang.
Tapi kalau untuk gumarang yang seperti ini, dia coraknya lorek-lorek seperti ini tapi warna dasarnya itu putih guys, terus lorek-loreknya hitam. Kalau menurut saya ya lebih baik dihindari, kalau menurut saya. Jadi kalau yang gumarang jenis ini masih nggak apa-apa lah, masih masuk, ambil aja kalau ada yang gumarang jenis ini. Kalau misal harganya masih masuk akal, ambil aja. Tapi kalau untuk yang gumarang yang satunya, ada dua jenis. Yang satunya itu warna dasarnya putih, terus lorek-loreknya ini dia hitam. Nah itu kalau bisa jangan diambil, karena nanti biasanya bobotnya enteng dan makannya agak rewel, yang udah saya alami seperti itu. Kalau untuk yang jenis ini masih lumayan, masih bagus. Yang satunya ini guys, dieng. Nah ini kalau di tempat saya disebut sapi nyantengan. Kalau di tempat sampean disebut sapi apa ini? Kalau di tempat saya ini disebut sapi nyantengan. Ini sama ya, kalau menurut saya udah turunan dua kali F2 lah kalau menurut saya ya. Karena jenisnya udah lumayan ini, cuman memang di mulutnya aja yang masih hitam. Tanduknya mantap kan? Tapi ya kayak gini, harus kita pilih-pilih sapi yang kayak gini. Tapi ya nyantengannya itu nyantengan yang pilih-pilih juga ya, jangan asal nyanteng. Nanti kalau yang terlalu nyanteng, perutnya terlalu buncit, itu jangan diambil. Itu juga nanti akan lama juga ya gemuknya. Kita pilih seperti ini, nyanteng ya kan, cuman ini tanduknya aja yang panjang. Kalau badannya, postur kakinya ini kan masih bagus ya, kakinya kan sedang, nggak kecil nggak gede, itu sedang loh. Nah seperti ini aja. Ini juga kan ini nggak terlalu super ini jenisnya. Kalau ini jenisnya udah bagus ya, udah tembus semua. Tapi kan ini juga nggak tergolong sapi super. Jadi saya menyiasatinya seperti itu guys. Jadi sapinya ini saya campur dengan sapi yang biasa-biasa aja, atau bisa dikatakan sapi nyanteng atau sapi jelek lah. Tapi ya tetap saya pilih postur tubuhnya yang menurut saya masuk, menurut saya ya. Ini kan juga cuman pengalaman saya ya. Kalau kita cari yang super semua, memang kita seneng liatnya, seneng. Tapi ya kembali lagi, kita usaha ini kan nggak cuman seneng aja ya. Ya kalau bisa ya seneng ya dapat hasil, kan kayak gitu. Kalau cuman seneng aja ya kayak mana? Kita kan juga butuh keuntungannya, untuk istilahnya untuk beli pakan sapinya itu sendiri, untuk kebutuhan kita, keluarga kita. Jadi ya kita harus pintar-pintar menyiasatinya. Kalau saya menyiasatinya dengan seperti ini, jadi saya pilih sapinya yang postur tubuhnya bagus tapi jenisnya kurang bagus. Jadi untuk campuran lah, jadi ada yang bagus, ada yang jelek. Jadi nanti kan nggak terlalu besar modalnya, tapi ya jangan dimasukkan bahan yang jelek semua ya. Kalau yang jelek semua juga nanti istilahnya pembelinya juga nanti pas waktu gemuk mau jual juga pasti ada aja lah yang sapi ini begini, yang sapi ini begitu, kan begitu. Jadi kalau istilahnya kita campur, jadi kalau yang bagus itu 3 ya kita kasih yang biasa-biasa aja 2 gitu. Jadi kan masih imbang guys. Ini juga kan, ini jenisnya ini sama, ini gumarang lerek-lerek sama kayak yang ini. Ini juga hitam ya, nggak masalah. Yang penting intinya dari harganya itu istilahnya kita berat badannya ini sekitar 3,5. Jadi ya kita kali aja. Kalau biasanya saya ngitungnya gitu ya. Kalau misal sekarang harga sapi potongan kisaran 47 sampai 48 ribu per ekor. Jadi saya ngitung bakalannya kalinya 50 ribu. Jadi misalnya bobot 3,5 dikali 50 ribu. Nah, berapa hasilnya? Jadi ya nggak jauh-jauh dari situlah kisaran harganya. Jadi kembali lagi, setiap peternak kan mempunyai cara dan istilahnya strategi beternaknya masing-masing. Jadi ini cuman untuk apa ya, untuk perbandingan
Nah ini kan juga sama, ini jenisnya kurang bagus ya. Ini gumarang, tapi gumarang tetap saya pilih gumarang yang merah seperti ini. Kalau gumarang yang putih memang saya hindari. Ini juga kan masih kopior ini juga kan. Ini udah lumayan gemuk. Kalau dulu pas datangnya walah, saya dikatain teman-teman istilahnya sapi kayak gini dibeli ya nggak masalah. Yang penting kan nanti kalau gemuk juga bagus. Nah ini ada juga indukan, ini udah lumayan umur, ini tetap saya beli, ini saya campur babon. Nah saya campurin babon juga untuk kali ini. Jadi rencana kandang sebelah sini akan saya kasih babon-babon biar ada campurannya. Jadi babon-babon yang udah nggak produktif itu nanti saya gemukan di sini. Tadi saya campur, ini salah satu cara saya juga ya untuk menyiasati harga bakalan yang tinggi. Oke guys, untuk kali ini itu aja cerita dan trik dan cara menyiasati harga bakalan yang tinggi ya untuk kali ini. Tetap semangat beternak. Salam sukses peternak sapi Indonesia. Salam peternak lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.